Tajuk Radio Silaturahim edisi Selasa 24 Jumadil Awal 1443 Hijriah bertepatan dengan 28 Desember 2021. Realita pembohong di negeri ini. Begitu judul yang kami ambil. Siapa yang tidak kenal dengan karakter fiktif Pinocchio yang familiar? Jika kita tanya kepada anak-anak tentang Pinocchio, mungkin mayoritas sudah barang tentu mereka akan menjawab, suka berbohong, kemudian hidungnya jadi panjang. Ya, begitulah karakter tokoh dari Pinocchio. Suka berbohong, culas, naif, dan suka menafikan keberadaan orang lain. Cerita Pinocchio tidak hanya sekedar cerita pengantar anak-anak tidur atau mengisi waktu dongeng keluarga. Barangkali karakter Pinocchio itu hadir di tengah-tengah realita negeri ini. Sebagai contoh, dalam arena politik di negeri kita, watak Pinocchio tidak sukar untuk dijumpai. Momentum politik sejak pemilihan presiden 2019 silam, kita disuguhkan bagaimana banyaknya manuver politikus dengan berbohong, memfitnah, sumpah palsu, dan tidak sedikit pemangku kekuasaan yang menampilkan watak aslinya. Yang berbeda adalah jika Pinocchio berbohong, hidungnya bertambah panjang, sedangkan politikus dan para pejabat kita tidak. Mengapa? Barangkali ada rahasia Tuhan kenapa karakter manusia dan watak bohongnya tersembunyi di dalam hati. Karena gestur selalu menipu, senyum menyapa kadang palsu, kawan jadi lawan. Sementara itu, merengkuh kekuasaan menjadi harga mati bagaimanapun caranya, termasuk berbohong. Jadilah kita penganut Machiavellian sejati. Bagi Machiavelli, yang seorang penulis buku berjudul The Prince, ini mengatakan tidak ada kejahatan dalam politik, yang ada hanya kesalahan kecil. Bahkan, Machiavelli tidak tanggung-tanggung menghalalkan segala cara agar sampai ke tujuan. Belum lagi di media sosial, begitu ramai adu argumen dan tidak jarang saling menghujat satu sama lain. Beredarnya para buzzer, bak jamur di musim penghujan, dan tragisnya keberadaan buzzer bagi sebagian kelompok dianggap sebagai tameng media sosial, manakala konten berita palsu dibumbui dengan pencitraan. Memang sah-sah saja mengemukakan pendapat, tetapi kita harus mengutamakan nilai-nilai kepatuhan dan etika, karena negara mengatur itu dalam produk hukum kebebasan berpendapat. Sebagai negara demokrasi, sejatinya kejujuran adalah penyangga dan pilar penting demokratisasi. Pemimpin yang jujur dan amanah tentunya didambakan semua elemen masyarakat, bukan sekedar pemimpin yang bisa pamer kekayaan dan modal kapital semata. Jika para lingkaran elit, pemimpin saja sudah tidak memberikan teladan dan berani dengan intrik-intrik kebohongan, sudah bisa dipastikan Indonesia pun tidak bisa lepas dari kebohongan dan rekayasa sosial. Imbasnya, kita sebagai warga negara akan terbiasa berbohong dan jadilah manusia munafik 7 turunan. Sedangkan nilai kejujuran ada di strata paling bawah dalam piramida moralitas. Seandainya saja manusia seperti kita ini diciptakan oleh Tuhan sama seperti halnya Geppetto yang sebuah karakter seorang Pinocchio. Entah sudah berapa meter panjangnya hidung kita saat ini? 100 meter? 100 kilometer? Entahlah. Yang jelas mengerikan sekali jika itu terjadi. Jika ukuran dan kadar kebohongan seseorang ditentukan oleh memanjangnya hidung, maka dalam hidup ini tidak akan ada hipokrisi, manipulasi, kamuflase, dan saling fitnah. Orang akan selalu menjaga ucapan dan hatinya agar selaras. Kebohongan publik tidak akan terjadi. Manipulasi laporan data-data statistik tidak akan terjadi.
Lembaga survei tidak mau intelektualnya dijual demi materi hanya untuk kepentingan pihak tertentu mengangkat setinggi mungkin junjungannya. Dan para calon pemimpin negeri ini pun tak seenaknya berani umbar janji kepada rakyat dengan ucapan manis atau lip service. Melihat fenomena tersebut, tampaknya kejujuran menjadi barang mahal saat ini. Orang jujur bahkan menjadi sukar kita temui. Seakan-akan orang jujur tidak ada tempat di republik ini. Adapun orang baik dan jujur akan dihabisi dan dihancurkan citranya. Asumsi tersebut memang tidak ada salahnya. Tapi jangan jadikan alasan pembenaran bahwasanya tidak ada lagi kejujuran yang bisa kita lihat di negeri ini. Masih ada secercah harapan bahwa kejujuran akan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Dimulai dari kita, lingkungan keluarga, masyarakat, sampai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kan konsekuensi yang nyata sebagai pengingat dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menegaskan untuk umatnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata sebagai berikut. Rasulullah bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta, pembohong. Abu Daud nomor 4989. Wallahu a'lam bishawab.